Oke, ayo join. Halo Pak. Halo. Aduh, Razik duluan, Razik duluan. Ih, orang lagi yang pertama. Kalau yang masih bingung, halo dia. Ah, dia. Iya Jawab nih omongan. Bapak. Ada yang masih bingung? Kira-kira tadi yang sudah kita bahas, ada yang masih bingung? Enggak, alhamdulillah enggak. Oke. Kalau Rai gimana, Rai? Rai ngikutin dari awal apa baru setengah? Ngikutin Pak. Oke, aman gak Rai kira-kira Rai? Aman kan? Aman. Pak, Oke. berarti cara paling aman tuh pilih titik kedua ya kalau ngerjain kayak gitu. Ya sebenarnya gini sih, banyak cara. Nah, kalau di YouTube itu kan ada yang pakai amplitudo, ada yang lihat periodenya, ada yang menentukan dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau saran Pak Gede karena ini pilihan ganda, Jik, maka cara yang paling mudah adalah kita pilih titik. Nah, itu versi Pak Gede sih. Hmm. Tuh, sama lihat bentuk grafiknya. Kan masing-masing punya karakter kan? Sin, cos, dan tan kan punya karakter kan? Bentukan dari masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya kalian punya cara yang lain, misalkan di tempat bimbel atau di tempat kalian privat punya cara yang lain, nggak masalah. Karena intinya adalah yang penting ketemu grafik yang benar gitu anakku. Tapi kalau esai, ya kayak waktu kita ujian PTS atau ulangan harian tuh nggak bisa itu kita pakai cap cip harus digambar bener-bener kan berapa amplitudonya, dia motong di mana sampai jadi grafik itu Jik. Ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ini sambil nunggu yang lain nih. Ayo, woro. Ini siapa nih? Oh ini ada Sonia nih. Sonia, Deva, Rahayu. Oh ini yang NL, apa namanya yang bahasa Inggris NSDC ya kalau nggak salah ya. Sonia ikut NSDC ya. Hmm. Oke, udah 16 orang yuk. Kita lanjut lagi. Mana Pak Waji nih? Ini hilang dia. Waduh, Pak Waji hilang dia. Vika, halo Vika. Halo Pak. Oke, wih, luar biasa nih anak-anak Bapak yang dari FF1 ini ada Vika, ada tadi ada Dia Cantika. Masih tetap bertahan. Yang E1, woi, masih paling rame yang E1. Yang E2 ada Nadia. Tadi Saka mana kok menghilang nih Saka? Oh, ini Saka. Oh, Saka. Ayo. Saka, mana suaranya nih Saka? Nggak ada suaranya Saka. Saka nggak ada suaranya nih. Saka nih online kan nih Saka ini. Waduh. Kalau Nadia pasti online. Nadia mana Nadia? Halo Nak. Hadir. Oke. Halo Pak, halo, halo. Nah, Saka dari mana online Saka? Dari rumah apa dari sekolah Nak? Dari rumah. Oke, aman ya. Lanjut yuk. Nah, kita lanjut lagi. Kita jangan lama-lama. Seru-seruan tadi di fungsi trigonometri. Emang fungsi trigonometri kelihatannya rumit, mumet, tapi mudah-mudahan besok kalian bisa menemukan cara termudah ya untuk menentukan pilihan yang tepat ya. Oke, Pak Gede kasih fondasinya. Nah, sekarang kita akan berganti anakku, kita akan berganti materi kita selanjutnya adalah tentang kalian mau masuk ke vektor dulu atau aturan sinus kosinus? Yang paling mudah aja, Pak. Aturan dulu aja Pak buat mengingat kembali. Oke, aturan sinus kosinus. Nah, ini nih. Oh, udah belum Pak Gede share screen ya. Walah, ternyata Pak Gede berbicara tanpa ada gambar. Untung ya chatnya nggak kebaca ya. Itulah chatnya. Tweet. Nah, ini ada Cantika soalnya itu. Pak Gede, nanti untuk di Nah, PAS soal yang lebih dominan materinya apa Pak? Vektor ya? oh iya semalam Pak Gede meneruskan dari pembuat soal dari Bu Bisri. Nanti Pak Gede tanyakan lagi ya. Kayaknya yang paling banyak kalau tidak salah vektor anakku yang paling banyak. Oh gitu. Vektor yang paling banyak.
Pembagiannya yang paling banyak vektor, kemudian nanti fungsi, fungsi tanggal, kemudian grafik, fungsi trigono. Itu sih. Yang paling banyak vektor. Nah, vektor sama aturan sinus kosinus. Tapi tetap paling banyak adalah vektor. Untuk pembagian lebih jelasnya nanti Pak Gede coba tanyakan ke Bu Bisri ya, berapa jumlah soal per materinya ya. Oke. Ini kenapa? Ini kok emotnya sedih-sedih semua nih. Siapa itu yang emotnya sedih? Itu Rajik. Tita ketawa terus ya tadi Tita. Oke, kita lanjut dulu yuk. Kita masuk mana, Bung? Enaknya, Bung, ke vektor atau ke aturan sinus kosinus? Vektor dulu aja Pak lah ya kayaknya lebih dominan soalnya. Oke, coba pagi ditanya. Kalau vektor itu banyak rumusnya, nah ya. Aturan sinus kosinus juga banyak rumusnya. Tapi kita sikat habis ya, mudah-mudahan hari ini bisa kebahas lah. Yang masih hangat-hangat dulu aja, nah ya. Vektor dulu ya. Coba vektor dulu. Oke, kita masuk ke materi vektor. Jeng, 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 jeng. Vektor. Ada yang masih ingat vektor itu pengertian dari mana? Vektor adalah ruas, apa itu? Ruas, ruas garis, Ruas ayo, garis berarah. ruas garis berarah. Oke. Nah, besok nah ketika Pak Gede kan sudah pernah menjelaskan vektor ini notasinya ada banyak ya. Nanti jangan kaget ketika sumatif akhir semester karena Bu Bisri itu sedang bervariasi soalnya. Ingat notasinya yang pertama ada bentuk A, matriks A, dia bisa berbentuk vektor matriks kolom ya. Bisa A, B seperti ini. Bisa juga bentuknya AB huruf besar seperti ini. Bisa juga AB hurufnya apa nak kemarin vektor basis nak AI gitu kan? Plus B, BJ bisa juga bentuknya seperti nak AB misalkan dia bentuknya koordinat ya A, B gitu ya. Ingat ya ini semua bentuk-bentuk vektor notasi vektor. Oke. Pak, Ah, nanti 2 dimensi aja kan? iya, aman. Enggak sampai ada K-nya. Enggak. Tenang Oke. aja. Kita sampai 2 dimensi. Kan Pak Gede udah bilang sama Bu Bisri juga. Karena memang materi kita kalau di kurikulum Merdeka hanya vektor dibangun datar. Jangan khawatir Cantika ya. Dia hanya 2 dimensi. Sekarang kita mulai. Yang pertama, kayak nggak perlu Pak Gede tulisin semua deh rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita coba di latihan yuk. Ini mohon maaf Pak Gede belum menyiapkan soal, jadi kita otodidak aja. Kalau misalkan Pak Gede punya vektor A, itu bentuknya 2i dikurang 3j, kemudian vektor B 4i ditambah 2j, misalkan seperti ini. Tentukan nilai dari 2a dikurang 3b. Hasilnya berapa, nak? Coba 2a dikurang 3b. Kamu ada yang sudah ketemu, nak? Berapa? 2a dikurang 3b. Pak, nanti hasilnya vektor apa skalar? Hasilnya berupa apa nih kalau kayak gini? Vektor ya. Vektor. Pasti hasilnya berupa vektor. Berarti Kecuali ada yang bilang proyeksi skalar ya. Hasilnya pasti berupa skalar.
Berarti berapa 8 sih? min 8i min 12j. Nggak tahu sih, kayaknya sih salah. Yang lain gimana? Apakah sama seperti Cantika? Sama. Sama. Nah, besok gini, Pak Gede Yay. kasih tips ya. Pak Gede kasih tips, tapi jangan bilang-bilang yang lain ya. Waduh. Enggak lah, ini tips udah sering banget. Nah, besok kalau mau ketemu bentuknya IJ, bentuknya seperti koordinat kayak gini, itu selalu usahakan dia dirubah ke dalam bentuk apa, nak? Yang paling mudah? Matrix. Iya, pinter Abu. Matriks kolom, ini yang paling mudah. Dan biasanya ini yang paling teliti. 2 min 3, ini berapa, nak? 4, 42. Nah, gitu ya. Nah, pokoknya besok itu soalnya beraneka ragam untuk yang vektor. Kunci utamanya kalian ingat rumus. Yang pertama tuh harus ingat rumus. Yang kedua harus teliti. Itu yang kedua. Harus teliti. Karena angkanya bisa jadi banyak minus, banyak yang pecahan-pecahannya ya. Harus teliti. Nah, makanya cara yang paling Pak Gede rekomendasikan itu ubah dulu semuanya ke dalam bentuk matriks kolom. Nah, ini 2 dikali berapa itu, nak? 2 min 3 dikurang 3 dikali 42. Kan seperti itu. Hasilnya 4 min berapa itu? Min 6 Min 6, dikurang 12, 12, 6. 6. Nah, berarti dia min 8 min 12. Berarti min 8i min 12J. Kan seperti itu ya. Sama jawabannya kayak Cantika tadi ya. Sama, Pak. Oke. Nah, sekarang gini, nah. Kalau ditanya panjang, kan udah pernah Pak Gede kasih contoh nih ya. Panjang dari vektor, misalkan 3A ditambah 3A ditambah B misalkan. Itu gimana cara nyarinya, nak? Yang tahu? Ini udah pernah Pak Gede berikan contoh nih. Panjang dari vektor 3A ditambah B gimana cara nyarinya? Diakarin kan, Pak? Sabar, Diakarin. sabar. Sebelum sana cari apa dulu? Ada yang tahu? Sebelum kita masukkan ke akar-akar itu, cari apa dulu, nak? 3A plus B-nya. Berarti cari dulu nih. Kan sebenarnya kita akan mencari ini, nak. Cari dulu 3A plus B-nya. Ayo, dalam hitungan ini coba. Dalam hitungan menit, bisa nggak langsung ketemu itu? 3A plus B berapa hasilnya? 6 min 9. 6i min 9J. Nah, berarti 3. Jadi pelan-pelan dulu ya. Cantika berapa, Stan? 6i min 9J ya. Nanti kita coba cek ya. 32 min 3 Itu 3. tambah 42 ya. Berarti hasilnya 6 ditambah, aduh, aduh, aduh. 6 min 9 ditambah 42. Ayo, kok beda, Chan? 10 Itu i tadi min 7J. 3A-nya doang, Pak. Hati-hati makanya Cantika. Ya, 10, berapa, berapa, nak? 10 min 7 ya. Nah, 10 min 7. Jangan dirubah dulu ini ke I sama J. Karena kita akan mencari apa? Panjang dari 3A plus B. Kan seperti itu. Berarti panjang apa rumusnya, Bung? Akar Buka dari berapa, nak? 10 kuadrat AA 10 kuadrat ditambah. ditambah min 7 kuadrat. Nah, ini. Berarti akar dari 100 ditambah 49. 49. Nah, akar dari 149. 149. Ya, ini jawabannya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau enggak, berarti mentok dia 149. 149 masih bisa disederhanakan nggak itu? Dibagi 4 nggak bisa. Dibagi 9, 14, 9, 1.
Tuh, nggak bisa juga ya. Nah, jadi 149 ya, gitu. Nah, ini tips. Pokoknya tips dari Bapak tadi, ubah dulu ke menjadi matriks kolom. Gitu. Ada yang mau masuk nggak ya? Siapa yang join? Oh, enggak. Oke. Nah, Rajik, Ya, Pak. Jik. Ya, Loh, kok menghilang? Jangan lupa di video nih, Jik ya. udah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita jangan lama-lama di situ. Pak Gede punya soal yang lebih menantang. Kalau A, misalkan dia 2I min 3J, yang B 3. Aduh, hilang-hilangan min 4J. Kita langsung ke proyeksi. Ini yang belum Pak Gede bahas ya, karena waktu kita terbatas. Proyeksi skalar A pada, misalkan nih, besok muncul soalnya kayak gini, misalkan A pada A plus B. Ini gimana caranya, nak? Kalau kemarin rumus proyeksi skalar A pada B apa rumusnya, nak? Proyeksi skalar A pada B, misalkan kayak gitu. Itu A, gimana rumusnya, nak? A tambah Ada yang masih ingat? A B tambah B. kali A A A kali B Balik A kali dot B dot A B B per per mutlak panjang mutlak B. Oh panjang ya, B. panjang. Udah. Nah, nah, kalau sekarang ini gimana caranya? Berarti ingat A pada A plus B. Berarti gimana caranya? A dot. Alah, berarti A dot A plus B per siapa? Panjang A plus B. Nah, gini. Sekarang gimana caranya? A itu berapa? A itu, nak. Kita cari dulu A plus B-nya sama A. A-nya berapa A-nya itu? Oh, itu sini lah. Heeh. A-nya berapa itu kalau dibuat matriks kolom? 2 min 3 Min 3. Kalau A plus B jadinya berapa itu, nak? A plus B. 5 Min 3 ditambah min 1 3 min 4. min 7 Berarti berapa itu? 5 5, min 7 5 min tuh 7. Nah, maka di sini ingat, nak. A dot A plus B berarti 2 min 3 dikali 5 min 7 per akar dari berapa ini, nak? Akar dari berapa? 5 kuadrat sama 7 5 kuadrat. kuadrat plus min Min 7 kuadrat. 7 kuadrat. Nah, sekarang baru ingat A dot B gimana rumusnya kemarin? A dot B berarti hasilnya atas kali atas bawah kali 2 bawah dikali 5 ditambah min 3 2 dikali kali min min 7 7 per akar dari 25 ditambah 49. Atasnya berapa atasnya itu, nak? 10 dikurang berapa? Ditambah 21. 1. Akar dari berapa itu, nak? 25 tambah 49 berarti 74 ya. Nah, hilang. 74. Nah, maka hasilnya berapa nih? 31 per akar 74. Atau kalau kita sederhanakan 31 per 74 akar 74. Nah, gitu. Jadi hanya
tambahan ini aja nih, A plus B dicari dulu. Baru nanti kita masukkan ke rumus. Gede, simpan dulu. Ada yang baru join tadi. Kalau garis kanan kiri itu dia panjang artinya Pak ya, bukan mutlak ya. Iya, kalau dia garis panjang kiri, Bung, dalamnya vektor, itu maknanya panjang dari si vektor gitu, nah. Cen nggak, Bung? Kalau dia misalkan panjang, ada mutlak kayak gini, nah, ada vektor di dalamnya, ini maknanya panjang dari vektor A gitu. Nah, tapi kalau dalamnya bukan vektor, dalamnya angka, berarti tandanya tanda mutlak. Gitu bedanya. Nah. Paham Pak, paham. Tuh. Kalau dalamnya vektor, berarti maknanya dia panjang vektor. Nah, sekarang coba yuk Pak Gede tantang. Wih, tantang. Jangan deh Pak Gede challenge. Nah, itu ya. Coba cari anakku proyeksi skalar. Nanti kalau yang sudah boleh PC ke Pak Gede. Proyeksi skalar B pada B min A. Nah, lo gimana caranya ini? Proyeksi skalar B pada B min A. Ingat, ini AB-nya masih sama ya, ini AB-nya. Nah, proyeksi skalar B pada B min A. Tadi siapa yang ini ya? Oh, ini Pak Waji baru gabung lagi. Oke. Coba proyeksi skalar. Itu nomor dua. Langkah yang pertama kita nyari nyari apa, nak? Kita cari B dikurang A ya. Nah, coba cari dulu B dikurang A itu berapa hasilnya. Udah, siapa yang batuk? Pak Waji ya? Iya Pak, sorry Pak. Pak Waji batuk-batuk. 1,1 ya. 1,1 kali Pak ya. Satu koma min satu Pak. Oh, 1,1. Ini, Iya. Ji. Proyeksi skalar. B pada... Ini bukan Pak. 7/2 akar 2. Nah, cantika sampai 7/2/2. Yang lain gimana? Oh Chan, itu coba langsung. PC. PC ke Pak Gede, Chan. Ih, Ji. Cari itu, nak. Proyeksi skalar B pada B min A. Tiga min 4 dikurang 2 min 1. 1 min 1 tadi yang Pak Waji bilang adalah B dikurang A ya. Tapi ingat yang ditanya adalah proyeksi skalar B pada B min. Kita lihat. Nah, Vika. Oke. Kita lihat Vika. Nah, tulisan Vika bagus banget nih. Sorry ya, Pak. 7/2 akar 2. Yang lain gimana? Sama nggak hasilnya? Sama Pak, sama. Sama ya. Oke, 7/2. Pak Gede download dulu. Pak Gede simpan ini. Tulisan Vika nih. Widih, jadi kan jadi kenang-kenangan tulisan Vika. Nanti Vika dah. Nanti kalau Pak Gede nggak ngajar kalian lagi, ini Pak Gede simpan. Waduh, kegedean ini. Kecil dulu. Nah, jadi jawabannya adalah
Kecil, 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 kecil. Nah, ini dia. Oke. Jadi jawabannya adalah 7/2 akar 2 ya. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, 7/2 akar 2. Satu min satu ketemu, cari panjang B min A. Oke, dapat akar 2. Oke, sip. Yang lain bagaimana, nak? Sama nggak sih ini kira-kira? Sama-sama sama. Oh, Aji sama, oke. Cantika sama? Sama. Oke, yang lain bagaimana? Tita, Tapi kamu Kak, sama. Abung gimana, Abung? sama. Oke, sip. Nah, kalau udah sama semua berarti nggak perlu Pak Gede bahas. Nah, sekarang kita masuk ke sini, nah. Kita masuk ke sudut antara dua vektor. Ada yang masih kan nggak sudut antara dua vektor rumusnya apa? Misalnya Pak Gede Vektor A punya. kali vektor B per panjang A kali panjang B. Oke, mantap Pak. Cos theta A dot B dibagi panjang A dikali panjang B ya. Oke, nih cos theta. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan A, Pak Gede buat contoh soal. Ntar dulu. Kita ambil contoh soal yang kita pernah dibahas aja deh. Misalkan, mana ntar ya kalau diambil. Kita buka di latihan vektor aja deh. Lupa Pak Gede. Siapkan tadi. Nah ini dia. Latihan soal vektor. Oke, kita masuk sini. Nah, ini dia. Nah, Pak Gede punya titik-titik ini. Pak Gede copy dulu. Oke, copy sini dulu. Oke, kemudian yang ditanya adalah besar vektor B. Udah diganti nih soalnya. Ini dia. Tadang. Nah, ini dia soalnya. Ada titik-titik. Oke. Bagaimana menentukan besar sudut antara BA dan BD? Ada yang masih ingat caranya kemarin? Cuma BA dot BD per panjang BA kali panjang BD. Oke, itu yang rumusnya, Bung. Tapi sebelum masuk sana kita cari apa, nak? Nah, BA BA sama dulu. BD-nya. BA dulu. Ya, pinter itu. Nah, ini nih kadang-kadang yang Pak Gede harus mewanti-wanti kalian terlihat mudah, tapi kadang banyak yang sulit di sini kalau buru-buru. BA itu apa rumusnya nak kemarin? B kurang A kurang B. Hati-hati, Bung. Dari yang ujung dikurang pangkal ya, A dikurang B. Berarti si BA berapa nilainya nak BA? 3,3 Berarti 0, A dikurang B ya. Nah, 33 dikurang 30 ya. Nah, berarti hasilnya berapa itu nak? 0, 0,3. 0,3. Oke, si BD, D dikurang D, 5 min 2 dikurang 30. Nah, berarti berapa itu? 2 min 2. Oke. Sekarang coba berapakah kos sudut antara mereka berdua? Coba dicari yuk. Nanti kalau udah baru PC Pak gitu. BA dot BD dibagi panjang BA kali panjang BD. Apakah nilainya? Ini cos theta ya ini ya.
cos theta. Oke. 120. Wih, mantap. Wajib udah dapat 20 aja. Ini soal yang udah pernah kita kerjain kan, Nak, ya? Udah pernah kan dikerjain nih, Chan, ya? Ya, Chan. Iya, Pak. Udah pernah kita kerjain kan soal ini kan? Ada sih soal yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau exact soal ini udah pernah ngerjain apa belum, saya nggak tahu, lupa. Udah, ini udah latihan. Ini yang tugas. Ini PR kalian kemarin ini. Bukan, ini tugas kelompok kalau nggak salah. Coba kita lihat. Tuh, iya ini latihan soal. Yang itu loh. Di kelasnya Olik udah pernah kan ini Lip ya? Pengertian bahasa Lip? Udah, Pak. Udah kan, Nak? Tugas kelompok kan nih kan? Kalau nggak salah ya? Ngerjainnya udah. Udah kan, tugas kelompok. Nadia. Halo, Nadia. Hilang dia. Nadia mana dia hilang? Nadia Kilatara, Pak. Nadia Zafira. Masih Nat ya Allah, Nat. Ya Nadia juga loh, Bung, namanya. Sorry. Ambung. Nadia Zafira. Dua. Nadia mana dia? Nadia Zafira. Hilang Keluar, dia. Pak. Saka. Ya, Ini yang udah kita kerjain kan kemarin ya, Saka ya? iya, yang kelompok. Kelompok kan bener. Iya, takutnya Pak Gede belum pernah ngasih nih. Udah pernah Pak Gede ngajarin kan ini. Yang kelompok kan Saka ya. Kalau nggak salah suruh maju semua kan ini. Iya, Oke. Kelompok ini. Kalau di E1 juga udah. Ini di F1 udah ini. Tugas kelompok kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang. Nah, lihat. Ayo, ada ketemu. Berapa kan nilai petanya? BA-nya sudah 0,3. Oke, ada yang foto PC Pak Gede itu ya? Ada yang sudah ketemu nggak? Petanya, coba. Panjang BA di sini berapa panjang BA? Panjang BA berapa ini, Nak? Bareng-bareng yuk. Panjang BA berapa ini? 3. Akar dari 9 ya? Oke, benar. Cantik. Akar dari 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat, akar dari 9, 3. Oke. Panjang BD berapa, Chan? Panjang BD 4 ditambah 4. Ada 8. Kalau akar 8 itu kalau kita sederhanain berapa sih, Nak? Akar 8 itu? 2/2. 2/2. Oke, 2 akar 2. 2 akar 2. Berarti di sini 3
dikali 2 akar 2. Yang atasnya BA dan BD berarti 0 dikali 2 berapa? 0 ditambah 3 dikali min 2 min 6 per 6 akar 2. Min 6 dibagi 6 akar 2. Nah, loh. Ada Berapa, 35 ya? berapa ini, nak? 135. 225 juga bisa nggak sih? Iya. Bisa. Satu Kalau akar 2. 35 kan dia nggak Ini bisa berapa ini? Ini berapa ini? 135. Min 1 per akar 2. Nah, berarti min 1/2 akar 2. Nah, ini pertanyaan nih. Kalau cos tetanya ada min 1/2 akar 2, maka tetanya nih bisa 2 nilainya ya. Nah, yang pertama berapa, Nak? 135. Nah, 135 Pak, untuk tapi kalau kuadran. 225 kan sudut yang diambil sudut terkecil, Pak. Nah, di kuadran 2. Kalau tetanya di kuadran, kalau kalau untuk di kuadran 3 berarti 2, 2, 5. Nah, nanti bergantung ininya. Bisa dua kemungkinan ya. 135 sama 225. Tapi kalau kalau apa namanya vektor itu, kalau vektor itu kalau dia dua vektor, seperti ini, berarti yang maksimalnya dia 180 derajat ya. Hmm. Nah, misalnya ada vektor A, ini vektor B, dan seperti ini ya. Kalau 225 berarti dia ke sini arahnya. Nah, 225 tuh. Kalau 135 berarti dia arahnya ke sini. Nanti bergantung pilihan gandanya ya. Oke, berarti bisa dua dia 135 atau 225. Ini kedua-duanya benar. Nanti tergantung opsi jawabannya apa gitu. Kalau misalkan di soal nanti ada keterangannya, batas intervalnya, misalkan tetanya antara 90 derajat kurang dari X kurang dari 80 derajat, berarti yang dimaksud adalah yang ini ya. Nah, nanti bergantung soalnya seperti apa ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas. Oh iya, kalau Pak Gede punya soal seperti ini, misalkan titik A, ini yang sering banget muncul kalau di soal-soal UTBK. A misalkan A, I ditambah I, yang B misalkan oke 2I min 4C jika A tegak lurus B, maka nilai dari A min 4 adalah berapa? Bisa nggak, Nak? Sa Nah, gitu. Coba, A gimana dot B cara? sama dengan Ingat, 0. kalau ini gimana kemarin? Pernah Pak dikasih tipsnya? A dot B sama dengan 0. Vektor A dot vektor B sama dengan 0. Oke, Pak Waji udah dapet A tegak lurus B. Berarti ingatlah kemarin udah sempat Pak Gede jelasin kalau dia tetanya 90 derajat kan tegak lurus ya. Karena A tegak lurus B berarti tetanya 90 derajat. Maka kita peroleh A dot B itu sama dengan 0 kan ini. Oh. Coba dicari yuk. Berapakah nilai A dikurang 4? Itu 6 berarti. 6 kurang 4 2.
Ayo, ini sudah ketemu? Dua, Pak. 2. Untuk yang lain bagaimana? Abung berapa abung? Ah, lo Jila. Aduh Jila, ada yang suaranya. Dengeran suaranya Jila. Rajik deh. Berapa Cik ketemuin Cik? 2, Pak. 2. Oke. Rajik 2, Pak Waji 2. Kalau Nadia, Nadia Kailatara, sorry ya tadi nanti ada 2. Nadia berapa ketemunya? Sama Pak. 2. Oke. Iya, Yang benar. iya Pak. Nadia kayak terdengar suara yang meragukan itu. Coba ya kita bahas bareng-bareng. A-nya itu adalah, lihat nih, A-nya ini kalau kita buat ke dalam matriks kolom, ini A-nya tetap ditulis nih, karena belum tahu mulainya. A dengan 3. Ah, yang B-nya 2 dengan min 4. Berarti A dot B sama dengan 0. A3 dikali dot dengan 2 min 4 itu sama dengan 0. Nah, berarti 2 dikali A, 2A ditambah 3 dikali min 4 itu sama dengan 0. Maka 2A sama plus 2, sorry, 2A plus negatif 12 sama dengan 0. 2A kita pindah 2 sama dengan 12, maka A-nya sama dengan 6 ya, dapat A-nya 6. Oke. Sedangkan yang dicari adalah A min 4. Maka kita peroleh 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, benar. Jawaban Razik, Pak Waji, Nadia juga benar ya tadi. Jawabannya 2. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk vektor? Kayaknya masih baru banget Ada, nih. Pak. Silakan. Itu kenapa A apa A kali B sama dengan 0 itu awalnya dari rumus sudut antara dua vektor itu ya, Pak. Tapi karena bawahnya dikali ke atas jadinya langsung A kali B aja. Nah, gini. Lain bagus nih. Kan rumusnya gini nak. Cos theta A dot B ini dibagi panjang A dikali panjang B. Gini kan ya? Cantik kan nanya ya. Nah, Iya, Pak. Chan, lihat Chan. Kalau tegak lurus, A tegak lurus B, tetanya berapa nak? 90. Karena dia kan tegak lurus ya. Sudut antar dua vektornya 90 derajat. Berarti cos 90 derajat sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Cos 90 berapa nilainya, nak? 0. 0. 0 sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Nah, dari bentuk ini bisa kita peroleh, nah, supaya bentuk yang kanan ini sama dengan 0, maka kita haruslah pembilangnya itu sama dengan 0. A dot B itu sama dengan 0. Gitu, nah. Nah, gitu. Tapi, ini nggak boleh 0 bawahnya. Ini nggak boleh 0. Panjang A dikali panjang B, dia nggak boleh 0. Karena kita sudah memastikan bahwa A sama B-nya tegak lurus, maka pastilah
ini penyebutnya, pembilangnya sama dengan 0. A dot B-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Itu Chan. Jadi besok Oke, kalau Pak. ketemu soal yang kayak ini ada kata-kata tegak lurus, sudah pasti perkalian titiknya A dot B-nya sama dengan 0. Ini tipsnya ya. Oke. Nah, apalagi ya? Oh iya, proyeksi ortogonal itu banyak itu rumusnya. Oke, pelajari yang sudah pernah Pak Gede bahas ya. Satu lagi nak, vektor satuan yang searah Mbak Rajik. Vektor satuan yang searah vektor AB. Gimana rumusnya kemarin? Vektor B per panjang vektor B. Oh, nanya Rajik, coba aja lagi. Gimana simbolnya, Ji? Rajik nggak? Hmm? Simbolnya gimana? Topi, Iya, topi pangkat ya Pak itu. AB sama dengan 1 per panjang AB dikali AB ya. Oke, nah ini juga diingat-ingat lagi. Kemudian proyeksi ortogonal A pada B. Apa rumusnya nak? Bareng-bareng. Selain Pak Wajib, Pak Gede tunjuk coba. Tita deh, jadi nggak ada kedengar suaranya Tita. Ortogonal A pada B apa rumus Tita? Eh, vektor A kali B Vektor A di dot vektor B. per panjang B kuadrat Nah, dikali panjang vektor vektor B. B dikuadratkan dikali dengan vektor apa nak? B. Oke, vektor B. Coba sebelum, oh iya nih kayak aturan sinus kosinus bentar lagi nih. Nah, coba nih ini yang buat PR nih. Coba kalau Pak Gede punya vektor, ini tebak-tebakan aja ya. A-nya Pak Gede langsung buat kayak gini aja deh. 32, B-nya misalkan -1, 1, proyeksi ortogonal. Oke, coba proyeksi ortogonal B misalkan pada A plus B. Nah, ini seperti apa? Nah, ini coba ini dulu nah, dicatat dulu. Nanti kalau sudah boleh di PC ke Pak Gede. Ini jadi mau ngingetin yang si aturan sinus kosinus. Coba kalau soalnya seperti ini, apa yang pertama dicari nak? A plus B. A plus B ya, nanti baru masukkan rumusnya. Dua Berarti dari tiga sini dua tiga. B dot A plus B per panjang dari A plus B dikuadratin dikali vektor A plus B ya. Oke. Nah, ini coba dicari. Nanti kalau sudah ketemu boleh PC Pak Didi. Oke. Nah, ini kita dulu. Nah, sekarang masih ada waktu 15 menit. Berapa menit lagi nih? 11. 11 menit lagi ya. 11 menit. Kita mengingat materi aturan sinus kosinus. Nah, apa bedanya Ji aturan sinus sama kosinus Ji? Kalau sinus itu yang dihitung apa sudutnya, sudut apa sih namanya? Yang per peran lah pokoknya. Bunyinya gimana kalau aturan sinus?
A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, ini aturan sinus. Jadi gunanya kalau seandainya dia itu diketahui, misalkan enak ya, ini diketahui sudut A, kemudian panjang A, panjang B, yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya Hmm, yang kalau ditanya diketahui si A kecil, B kecil, sama sudut A, yang ditanya apa yang ditanya, nak? sudut B bisa, sudut C bisa. Nah, ditanya adalah sudut B, ya gitu. Oke. Kalau misalkan yang diketahui, yang diketahui misalkan sudut A, sudut B, kemudian A kecil, berarti yang ditanya apa, nak? B kecil. Pintar. Ditanya B kecil. Oke. Disesuaikan ya, B kecil bisa dia AC gitu ya. Oke, ini aturan sinus. Kalau aturan kosinus apa rumusnya? Nah, ada yang masih ingat nggak aturan kosinus? Hmm? Eh, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B Oke, kuadrat A kuadrat plus B kuadrat min 2 dikurang cos C 2 AB. AB, salah. Oke, AB cos C ya. sama aja, Pak. Kalau C itu akar dari, nah ini ya, nah, akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos C. Coba kalau Pak Gri tanya ke Razik, kalau B berarti gimana, Jik? Kalau B nyari isi B. Ya, Pak. Kalau nyari B kecil gimana kalau pakai aturan kosinus? Tinggal masukin semua kecuali yang B. Masukin Nah, yang berarti gimana? A kuad Akar akar A kuadrat ditambah C kuadrat tambah C kuadrat dikurang dikurang 2 2 AC AC cos cos. B. Oke, mantap. Nah, tuh ya. Oke. Luas segitiga. Nah, ini nih yang segitiga. Ada yang masih kan nggak rumusnya, nah, luas segitiga? Setengah sin C kok setengah sin C AB. A, B, C. Berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah A kecil, B kecil, C kecil, setengah AB sin C B besar. sin C bisa itu, atau apalagi, nak? Setengah B C sin siapa? Lumayan bagus. Kalau dia BC sin apa? Pakai kaca, susah. Ada yang tahu sin apa, Cik? Kalau BC Oh, sin A, sin A. sin A. Kalau dia setengah C berarti dia sin B. Nah, begitu. Ini nih harus diingat rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini Pak Gede simpan dulu. Ya, maksud. Oke, Pak Gede lihat dulu luas soal-soal aturan sinus kosinus ini sudah pernah kita bahas semua ini. Cuman di awal-awal semester dulu. Mana ya? Nah, ini nih Pak Gede bahas nih. Nah, gitu, 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 gitu. Nah, Pak Gede kopi latihan soal. Salah. Ini kan pernah jadi. Tidak,
Latihan soal aturan sinus kosinus. Oke. Sekarang coba yang Pak Gede ganti soalnya. Ini jangan cos C, tapi misalkan tan C. Nah, gimana cara kalian mencarinya? Nah? Tan C. Coba. Ya bareng-bareng diketahui segitiga ABC ABC A B C AB 4 cm BC 6 cm AC 8 cm. Tentukan nilai tan C. Kira-kira pakai aturan apa ya, nak? Sinus, kosinus, apa gimana ini? Kosinus. Aturan kosinus. 184. Mereka mau tambah ya. Yang banyak yang PC. Black amat Pak angkanya Pak. 84 per 69 96 ya. AB 4, BC 6, AC 8. 84 per min 84 per 96. Coba. Min 7 per 8. Berarti aturan sinusnya karena kita mencari si C, berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 AB cos C. Kenapa nggak langsung pakai yang apa cos C sama dengan Ya, boleh juga. Rumusnya apa, nak? Cos C sama dengan C kuadrat. Oh, rumusnya lupa pakai itu, Cik. Cos C yang per itu C kuadrat min C kuadrat min A kuadrat ya kuadrat ya plus B ya, kuadrat. min B kuadrat juga nggak sih Pak? Ntar dulu coba kita. Pernah itu rumus. Boleh pakai itu juga. Coba. Kalau kita masuk nanti coba cari ya, ada rumus yang lupa pakai itu. Cos C sama dengan kalau kita jabarin dari sini kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C benar luas C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat sama dengan min 2AB cos C berarti cos C sama dengan C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat per min 2AB. Atau kalau kita buat nih cos C sama dengan kita bagi dengan negatif A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Nah ini Ji, 2 kan ini kan? Iya Pak. Nah ini ya. Nah boleh pakai itu juga A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah boleh. Temunya berapa itu? A kuadrat itu berapa? Nah, A kuadratnya berarti 6 kuadrat plus 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat per 2 dikali A-nya 6, 6 ke 8. B-nya 8. Boleh, cos C sama dengan 7 per 8. 100 nih ya. 100 dikurang, 100 dikurang 11 per 96 2 kali 6, 9, 12, 96 ya. Ini hasilnya 8 per 96 84 per 96 sama-sama dibagi 12 12 ya. 7 per
What?